Sore hari ini kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-127. Demikian firman Tuhan. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sampai di sini. Saudara, kira-kira kalau saudara mendengar atau membaca firman Tuhan ini, bagaimana tanggapan saudara? Sebab banyak orang Kristen mau jadi Kristen cuma cari berkat. Lalu ada ayat yang seperti ini, persis cocok, lebih enak lagi. Loh, ya dah. Tuhan berkata, kamu percuma bangun dari pagi sampai malam, makan roti diirit-irit. Sebab Tuhan memberikan pada waktu tidur. Kalau gitu, tidur sajalah. Nanti berkatnya datang sendirilah itu. Makanya banyak orang Kristen, saudara, kecewa. Kenapa dia kecewa? Loh, lah firmannya kok ngomong gitu, tapi nyatanya kok nggak jadi lah. Aku tidur terus, tapi kok nggak pernah datang berkat, malah kere. Maka dari itu, saudara, Alkitab ini kalau saudara perhatikan dari permulaan sampai kepada akhir, banyak orang Kristen berkata gini sama saya, Pak Yusak selalu nganjurin suruh baca Alkitab. Ya, saya baca malah bingung tuh, Pak. Kenapa? Yang di sini bilang gini, yang situ bilang gitu. Kok pelin-pelan ya, Pak? Loh. Padahal Alkitab juga berkata apa? Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Nah, maka dari itu, saudara jadi orang Kristen, saya selalu ngomong, baca Alkitab dulu, jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Baca saja dulu seperti seorang anak yang sekolah itu loh. Kalau sedang belajar mempelajari pelajaran, itu apa sekali baca terus masuk toh? Sekali baca terus ngerti? Ya enggak, dibaca berkali-kali baru bisa mengerti. Nah, lalu saudara mencari jalan apa? Waduh, susah. Hidup kekristenan, saudara, kita harus sadar. Sebab, mengapa banyak orang Kristen dia kecewa terhadap kekristenannya? Mengapa banyak orang Kristen dia menjadi frustrasi, jenuh, bosan? Karena apa, saudara? Karena dia tidak mengalami pembaharuan hari demi hari. Kekristenan ini, saudara harus sadari bahwa kekristenan adalah mulai dari roh dijilmakan menjadi daging. Itu kekristenan. Maka dari itu kita harus belajar dari Tuhan Yesus, bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, itulah yang saudara dan saya harus alami. Kalau saudara dan saya cuma berorientasi perkara daging terus, saudara nanti ketinggalan. Ini waktunya sudah sangat singkat, saudara. Banyak orang Kristen selalu berkata apa? Pak, dari dulu sudah diomongkan singkat, tapi kok tidak datang si Tuhan Yesusnya? Karena pikiran saudara ini keliru. Kelirunya apa? Selalu saya ngomong, kalau dengar Tuhan Yesus datang, itu selalu pikirannya langsung terus bilang apa? Nah,
Kok kiamat? Kalau Tuhan Yesus datang itu sudah kiamat. Padahal nanti Tuhan Yesus datang masih lagi waktunya berapa? 1000 tahun di dunia ini. Jadi jangan khawatir. Masih panjang. Tapi kalau saudara ketinggalan, itu yang gak enak. Kalau nanti saudara balik dalam masa 1000 tahun masa pemerintahan Tuhan Yesus, enak. Wong turut mentah. Tapi kalau saudara ditinggal, gak enak. Sebab apa? Sebab kesengsaraan yang kamu akan terima. Kenapa? Sebab kamu orang Kristen. Ngerti enggak? Mengapa tahun ini disebut tahun doa nasional? 1991, doa nasional untuk Indonesia. Sebab Tuhan sudah memberikan pernyataan-pernyataan kepada banyak hamba-hamba Tuhan bahwa kalau engkau tidak berdoa, engkau akan menanggung akibatnya. Sebab tahun 92 adalah tahun pemilu. Dan Tuhan memberitahukan kalau engkau tidak mau jadi Ester yang sembahyang dan doa dan puasa untuk bangsa dan negaramu, maka Haman akan muncul. Dan itu nanti yang akan menyengsarakan orang Kristen dan membuat negara ini hancur. Maka dari itu kita harus sadar, saudara. Sebab saudara dan saya bisa kenal Yesus di Indonesia, betul enggak? Diberkati di Indonesia. Loh. Kalau saudara dan saya berdoa dan ternyata doamu didengar oleh Tuhan, bangsa kita diberkati. Tuhan memilih pemimpin-pemimpin yang Tuhan kehendaki. Seperti Mordekai. Kita turut nikmati enggak? Hah? Turut. Tapi kalau yang mimpin Haman, kamu turut nikmati juga enggak? Turut. Sengsarane. Jadi terserah saudara mau apa. Yang penting saya sudah sampaikan. Saya enggak mau utang darah. Sebabnya apa? Sebab kita tidak tahu. Saudara tahu di Amerika sekarang ribut. Di mana-mana stekernya berkata Oktober 92 Yesus kembali. Datang kembali. Ribut. Semua. Kenapa? Karena mereka mengatakan Billy Graham sendiri mengaminkan karena apa? Desember 92 MEE dibentuk. Sebelum MEE dibentuk, mesti ada rapture. Nah, sehingga mereka percaya sedemikian rupa, saya di mana-mana selalu ditanyai orang. Betul Pak, Tuhan datang nanti Oktober Pak. Betul Pak, betul Pak. Lah, saya tanya, kalau kamu dengar gitu bagaimana? Ya? Senang apa susah? Hah? Pasti senang. Sebabnya apa? Cepat-cepat pulang ke surga. Lalu kerjanya jadi males. Loh, betul enggak? Kerja ngotot-ngotot. Buat apa Tuhan nanti sebentar datang ditinggal? Ngapain? Anak sekolah paling seneng. Kalau disuruh sekolah, Tuhan mau datang, enggak usah sekolah. Enggak usah belajar. Nanti malah bodoh-bodoh, tahu enggak? Malah anak Tuhan ketinggalan, saudara tahu. Kalau saudara dan saya dengar begitu, saudara itu harus seperti dipacu. Kalau Tuhan mau datang, tugasku ini sekarang apa? Cepat-cepat selesaikan. Supaya kalau Tuhan datang, Tuhan berkata, dapat laba berapa? Lalu Tuhan berkata, berbahagialah engkau hambaku yang baik dan setia, masuk dalam kebahagiaan Tuanku. Loh, harusnya gitu dah. Ini saudara. Di samping itu, kalau Yonggi Cho ngomong gini, dia punya paspor nanti Oktober habis. Lalu dia berkata, aku tidak akan ganti paspor. Kenapa? Aku tahu Tuhan datang. Jadi aku percuma ganti paspor. Wah.
Lalu mereka orang-orang tanya, loh Pak, kalau sampai Yonggi Cho ngomong gitu itu kan pastinya Tuhan mesti ngomong toh Pak. Loh, saya ya bilang, ya mungkin mestinya ngomong Tuhan itu. Ngomong sama siapa? Ya sama Yonggi Cho. Lah, kalau Tuhan ngomong sama Yonggi Cho, belum tentu untuk dunia toh. Mungkin untuk Yonggi Cho sudah bar. Loh, betul enggak? Hah? Loh, betul enggak? Loh, kalau Tuhan ngomong sama saya, ya belum tentu buat dunia toh. Nah, kalau Tuhan bilang, bisa, nanti Oktober tahun depan tugasmu selesai. Aku datang jemput kamu. Loh, bisa enggak? Bisa. Sebab Alkitab berkata, orang-orang yang hidupnya dekat kepada Tuhan, kalau waktunya habis itu dikasih tahu. Musa mau mati dikasih tahu enggak? Harun mau mati dikasih tahu enggak? Dikasih tahu semua. Lah siapa tahu Yonggi Cho dikasih tahu? Loh, betul enggak? Lah, lalu kalau itu diumumkan, lah orang ya jangan nangkepnya lalu, wah Tuhan mau datang. Lah belum tentu buat kamu. Lah kalau kamu yang ditinggal. Loh, betul enggak? Saudara itu harus siap. Saudara diangkat atau saudara ditinggal, itu yang penting saudara siap. Lah kalau Tuhan lihat saudara umpamanya benar-benar nanti Oktober Tuhan datang, umpamanya. Tapi Tuhan lihat, wah Indonesia membutuhkan orang-orang yang berani mati nih, bayar sama nyawanya supaya jadi saksi, supaya ada orang bertobat. Yang lemah-lemah itu dikuatkan lagi. Tuhan lalu pilih kamu, wes ini tak lihat kok kuat, tinggal welah. Loh, loh bisa enggak? Hah? Lah kamu mau enggak? Loh. Lalu kamu mau enggak? Loh, enggak. Lah kalau enggak itu kamu ngatur Tuhan atau Tuhan ngatur kamu? Hah? Loh ini loh saudara. Saudara hidup kekristenanmu itu ternyata kamu masih ngatur Tuhan terus. Makanya diproses terus. Enggak barbar. Saudara itu harus tahu kewajibanmu dan Tuhan yang ngatur engkau. Kalau Tuhan mengatakan kamu tinggal, ya tinggal. Karena tahu bahwa engkau harus membayar dengan nyawamu dan kamu kuat. Sebab Tuhan sudah berkata, engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Kuk yang aku pasang itu ringan dan enak. Mati enak enggak? Enak harusnya. Maka dari itu saudara harus belajari Alkitab. Sebab setiap hamba Tuhan yang hidup dekat sama Tuhan pasti diberitahu. Dan hamba-hamba Tuhan sudah diberitahu. Maka dari itu siap-siap. Di dalam ayat ini kita perhatikan saudara. Mengapa Salomo dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, mengapa Salomo mengatakan ini? Karena pada waktu Daud sudah meninggal, Daud ini punya rencana untuk membangun bait Allah. Tapi ternyata Tuhan boleh enggak Daud bangun? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Nah, ini. Kerap kali saudara dan saya, kalau dibandingkan kehidupannya Daud, nyenengkan hatine Tuhan saudara atau nyenengkan hatine Tuhan Daud? Ayo, kamu kalau dibandingkan sama kehidupan Daud bagaimana? Baik mana? Baik Daud. Nah, Daud diangkat jadi raja, diberkati Tuhan luar biasa, dan dia punya cita-cita untuk membangun bait Allah. Baik enggak? Hah? Kok enggak boleh? Ayo. Nah, saudara ini kerap kali punya cita-cita kayak Daud enggak? Mau bangun bait Allah, mau bangun gereja. Loh, tadi Vivit barusan cerita. Pendeta di sini mau sudah diberkati Tuhan. Nah, dia juga sedang bangun ya, Fit ya. Sedang mau bangun ini. Nah, bangun juga. Nah, saudara dan saya harus sadar. Yang dinamakan bait Allah dalam skop yang besar adalah gereja. Dalam skop yang kecil adalah dirimu sendiri. Saudara dan saya
Kepengen enggak membangun diri kita sendiri? Ya dah. Tapi kenapa kerap kali kita gagal? Kita kepengen baik, justru gagal terus. Nah inilah saudara, perhatikan. Kita harus belajar dari firman Tuhan. Lalu Salomo yang membangun, lalu dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun kita, memperbaiki kita menjadi bait Allahnya, saudara tidak akan berhasil. Percuma. Sebab usaha manusia selalu mesti gagal. Karena apa? Karena kita dilahirkan dalam dosa dan di dalam diri kita banyak sifat perangai bawaan. Kenapa kegagalan-kegagalan itu dibiarkan Tuhan? Karena saudara keras hati dan tidak mau menyangkal diri dan menundukkan diri, merendahkan diri untuk mengakui Tuhan sebagai kepala dan pemimpin dan berhak penuh dalam diri saudara. Maka pembangunan bait Allah tubuhmu gagal. Sebab saudara, keangkuhan dan kepikiran kita ini yang tidak diubahkan. Dan ini hanya bisa kalau Allah yang ubah, tapi Allah tidak bisa mengubah tanpa saudara rela diubah. Dan mau diubah. Dan rindu untuk diubah. Sebab Tuhan Yesus sudah berkata, pada waktu murid-murid Tuhan Yesus bertanya, Tuhan, siapa yang terbesar di kerajaan surga? Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, kalau kamu tidak merendahkan diri seperti anak kecil, kamu tidak akan menjadi yang terbesar. Orang yang terbesar adalah orang yang merendahkan diri seperti anak kecil. Nah, coba saudara pelajari. Maka dari itu saudara, kita harus benar-benar untuk membangun bait Allah ini. Kita harus rela dan memeriksa diri setiap hari. Sebab setiap saudara ada kelemahan. Tidak mungkin. Saya sendiri terus terang diproses Tuhan. Dirombak, dibangun lagi. Lama sekali. Karena model saya banyak kelemahannya. Saya sampai bingung sendiri. Saya tidak mau. Tapi wong itu muncul dengan sendirinya. Contohnya salah satu, mata keranjang. Mata keranjang itu setelah saudara bertobat, mau nggak punya mata keranjang? Nggak mau toh? Tapi otomatis nggak datang sendiri? Otomatis. Kalau lihat model orang, langsung, loh, nah gitu otomatis. Nggak bisa. Lalu saudara bilang, model Mas Rat itu lalu bilang, ngomong, tidak boleh mata keranjang. Ya memang nggak mau, tapi loh tetap. Jangan lalu kamu sudah jadi pendeta lalu nanti khotbah gini. Ya kita lucu toh. Kalau mata keranjang ya mata keranjang, tetap mata keranjang. Cuma lewat, cuma tidak masuk dalam pikiran. Nah itu. Jadi ada 3, tubuh, jiwa, dan roh. Makanya saya bilang, saya mengalami semua. Kalau kamu punya sifat mata keranjang itu, kamu lihat seseorang lalu mulai masuk dalam pikiran, kamu ngusirnya itu lama. Paling minimal sembahyang terus sama ngusir itu 3 hari baru keluar lagi. Kalau sudah masuk pikiran. Tapi kalau ini sudah dibayang-bayangke sampai mimpi, masuk sini. Sebulan. Itu saya ngalami. Saya sampai gini loh, Tuhan kok gini? Tuhan berkata, aku tidak mau Tuhan, tapi Tuhan berkata apa? Alami. Loh kenapa? Loh kamu akan jadi penginjil, tidak bisa ngajari. Waduh lah sengsara dong Tuhan. Loh tidak apa-apa. Aku berkata, yang aku pasang enak dan
ringan. Wah, ringannya kok kayak gini, beratnya kayak gini. Bayarnya kok mahal Tuhan. Ajarin orang. Jadi saudara harus sadar. Jangan kalau kamu sudah jatuh, jangan kembali ke jatuh lagi. Bayarnya mahal. Contohnya Daud. Daud ini dari orang yang rendah, dari gembala diangkat jadi raja. Daud ini mata keranjang enggak? Hah? Mata keranjang. Contohnya Betseba mandi, dia ngelongok. Padahal dia tahu itu enggak boleh, betul enggak? Kalau orang yang enggak mata keranjang enggak bakal ketarik. Ada orang gitu tuh enggak pikirannya enggak elek. Tapi kalau orang mata keranjang, ada air kericik-kericik kayak pikiran. Betul enggak? Hah? Loh, ini khusus untuk orang yang mata keranjang mesti ngerti. Kalau yang enggak mata keranjang, mosok. Betul enggak? Nah, Daud ini habis tidur lihat-lihat. Ada Betseba. Loh, saudara. Padahal dia tahu itu istri orang. Karena dia punya kuasa. Dia tinggal manggil. Saudara tahu, makanya itu bagi orang yang mata keranjang, baca pengalamannya Daud. Bayarnya mahal luar biasa. Anaknya sendiri berbuat cabul dengan kakaknya. Kemudian anak laki-lakinya membunuh. Gara-gara Daud mata keranjang. Saudara tahu, mahal luar biasa penderitaan Daud. Luar biasa melihat anaknya saling bunuh-membunuh. Lalu anak perempuannya diperkosa oleh anak lakinya, kakaknya sendiri. Tak penderitaan seumur hidup saudara Daud itu. Jangan saudara kira kalau engkau dan saya sudah dekat Tuhan, lalu engkau punya kelemahan, engkau tidak jaga, dan engkau tidak minta dibungkus dengan kuasa kekudusan Yesus, engkau harus bayar harga itu. Maka dari itu saya pada waktu saya mau dipanggil oleh Tuhan, saya berkata, Tuhan, kalau engkau panggil aku menjadi hambamu, kalau engkau tidak jamin aku dalam 3 perkara ini, aku tidak mau. 1, mata keranjang. Sebab saya tahu saya mata keranjang. Istri saya pun tahu. Dan istri saya tidak pernah cemburu. Itu yang rodok repot. Sebab kalau saya jalan sama istri saya lihat dulu loh ya, jangan sekarang loh. Sekarang nggak pernah. Sebabnya sekarang itu saya lihat kamu semua ini modelnya kok jadi sama. Nah itu lucunya, aku sampai gini loh, Tuhan, aku sekarang kok mataku kok aneh. Lihat orang cantik kok tidak ada. Kok semua sama modelnya. Kok tidak ada sing narik. Tuhan bilang, lah sudah tak rubah itu mataku kok. Loh. Jadi saya tidak pernah peduli sekarang. Tidak pernah saya narik. Sampai kadang-kadang, loh aku ini sudah tidak normal. Tapi Tuhan bilang itu normal. Karena apa? Hidup dalam kesucian dan kekudusan. Saya kalau lewat dulu sama istri saya ada perempuan cantik, tidak pernah saya bilang diem, enggak. Saya jawil istri saya. Nah, saya gitu, saya kupas dari ujung rambut sampai kaki. Dan istri saya lucunya dia seneng. Loh, aneh enggak? Ini bagus ya ini. Tapi kok lucu ya? Ini matanya bagus, hidungnya bagus, mulutnya bagus segala. Kalau dikombinasi kok jadi jelek, kemancungan ini, kurang ini. Istri saya bilang, memang Tuhan itu ajaib kok. Yang jelek jadi HP, daripada yang bagus jadi jelek. Tuhan tuh bisa membuat semua. Anehnya istri saya tidak pernah cemburu. Nah, contohnya saya bisa membuktikan. Saya pernah ketarik pada orang perempuan pada waktu jadi dokter. Saya bilang, aku kok sekarang kepengen pacaran. Istri saya pacaran enggak aku? Oh, enggak, sama orang lain. Hah? Wah, aneh. Tak kasih tahu. Orangnya modelnya kayak gini. Mana itu? Lah kok aneh sih? Lah enggak tahu, ini bingung aku. Wes sembayang gua aku. Sampai saya tiap malam setiap hari mesti ditumangi tangan.
bebas, tidak apa-apa. Lah itu untungnya. Coba saya dapat orang yang cemburuan, bubar wis. Istri saya itu tidak pernah cemburu. Saya tanya, kamu kok tidak bisa cemburu kenapa sih? Wong saya tahu kok. Kamu kan hamba Tuhan, dipilih Tuhan. Dan kamu dikasihkan saya, tidak mungkin diceraikan. Karena kamu pasti takut sama Tuhan. Buat apa pusing-pusing? Tak lapor ke Tuhan ya, gue ketokin Tuhan. Dan ternyata benar, pintar itu namanya. Kenapa? Sebab Alkitab sudah berkata, percuma kamu bangun bait Allah tanpa pimpinan Roh Kudus, tanpa Yesus. Istri-istri ini kerap kali cerewet enggak ngurusi suami nih? Hah? Jujur. Cerewet enggak? Cerewet dah ngurusi suami ini dah. Kira-kira malah didengar atau malah enggak didengar? Hah? Enggak dah. Nah, tapi kalau didoakan, diketok Tuhan, Tuhan sih ngomong dewe, berubah enggak? Nah iya, mbok model ini loh Alkitab tuh hebat. Lapor ke mbak Tuhan aja. Kalau ngelapor ke itu jelas gitu loh. Tuhan, dia kan anakmu. Kalau perlu gebukan. Loh gitu. Loh, nanti digebukkan ya Tuhan. Loh, nah, tapi kalau sudah digebuk, lah ganti kamu yang ngerawat. Justru kalau sudah digebuk kamu ngerawat, dia cinta kamu. Loh. Sebab apa? Alkitab sudah ngomong. Istri harus tunduk. Kurang ajar gak? Padahal Alkitab yang lain ngomong apa? Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Tidak pernah dipikiri. Yang diingat-ingat apa? Istri harus tunduk. Itu nyentel. Betul lah. Tapi kalau dibilang kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, tidak pernah nyentel. Nah, makanya istri-istri harusnya begini. Istri harus tunduk. Amin. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Nanti suami-suami kan malu dewek. Sebab apa saudara? Sebab Alkitab sudah ngomong. Saudara tidak mungkin membangun bait Allah tanpa Allah. Roh, mulai dari dunia roh itu iman. Yang dijilmakan menjadi daging. Itu Tuhan. Maka dari itu Salomo, dia berani mengarang ini dan mengatakan bahwa engkau tanpa Allah, kamu sia-sia. Sebab Alkitab, Yesus sudah berkata, buah roh itu adalah perbuatan daging, pekerjaan antara Roh Kudus dan manusia. Ini membuahkan perbuatan daging. Buah roh itu adalah kenyataan perbuatan yang dihasilkan kerjasama antara Roh Kudus dan kita. Itu tidak akan berhasil tanpa saudara mau kerjasama dengan Allah. Saudara tidak akan berhasil tanpa saudara menyangkal diri, rela dibentuk Allah, kalau perlu melalui doa dan puasa. Sangkal diri. Dan saudara harus tahu, setiap hari engkau harus menghadap Tuhan, periksa diri. Kerap kali saudara sudah sembahyang. Sembahyangnya kuat, baca Alkitabnya kuat, tapi sifatnya tidak berubah. Itu kan aneh loh. Banyak saya didatangi, Pak. Itu doanya kuat. Baca Alkitabnya ya kuat. Ke gereja ya setia. Tapi watake kok tidak berubah, Pak. Sebabnya apa? Sebab sembayangnya selalu cuma minta berkat. Tetapi tidak pernah memeriksa dirinya sendiri. Dan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya? Tuhan berkata, setiap hari kamu harus berkaca dengan aku, periksa dirimu. Kurang apa, ngomongmu salah apa, kamu tadi pikir apa, kamu tadi melakukan apa, kamu tadi ngomong sama orang apa, itu bayangkan semua, lalu kamu akan ditunjukkan oleh Roh Kudus.
Karena Roh Kudus akan menuntun engkau dalam segala perkara. Engkau akan diajarkan, engkau akan dituntun untuk menuju kepada kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah perumpamaan bait Allah yang Allah tidak suka menjadi Allah suka. Itu berarti harus ditanggalkan yang Allah tidak mau. Dan itu tidak bisa sekaligus, saudara. Tetapi membutuhkan tahap demi tahap. Sebab untuk menanggalkan satu perkara, umpamanya saya mata keranjang, itu tidak gampang, saudara. Apalagi yang kedua, mata duitan, mamon, susah luar biasa. Sebabnya apa? Itu dicari orang dunia. Dan itu yang menyebabkan gengsi, itu yang menyebabkan kedudukan, itu yang menyebabkan penghargaan. Maka dari itu saudara harus belajar. Sebab kalau nanti Tuhan datang, saya sampai terus terang beberapa hari ini berkata, Tuhan memberikan pernyataan pada saya, kalau aku nanti benar-benar datang di angkasa, Tuhan berkata apa? Banyak anak-anakku yang aku tinggal. Tinggal? Aduh Tuhan, kalau engkau tinggal, bagaimana? Tuhan berkata. Saya berkata, Tuhan berkata, karena mereka terjerat oleh iblis. Dalam bidang apa? Tuhan berkata. Saya bilang, Tuhan berkata, mereka disibukkan dengan urusan daging semua. Maka dari itu saya diajar Tuhan, ajarkan mereka tiap pagi harus bangun pagi, sembahyang menghadap kepadaku, dan ajarkan mereka. Jangan minta berkat-berkat, tetapi menyadari keadaannya. Tiap pagi saudara harus bangun menghadap Tuhan, katakan gini, Tuhan, apa yang akan terjadi hari ini, Engkau tahu. Apa yang hambamu harus lakukan untuk menyelesaikan tugas yang Engkau berikan, supaya aku memuliakan namamu. Saudara dan saya tiap pagi harus menghadap kepada bosmu, Tuhan. Apa yang engkau dan saya harus lakukan? Sebab dengan melakukan pekerjaan yang engkau diberikan oleh Tuhan, engkau memuliakan Tuhan. Kerap kali orang Kristen salah ngerti. Memuliakan Tuhan dengan pujian, memuliakan Tuhan dengan penyembahan, itu baik. Tapi baca Alkitab. Yesus berkata di dalam Yohanes 17. Aku telah menyelesaikan tugasku. Dengan cara bagaimana? Mempermuliakan namamu. Karena apa? Menyelesaikan tugas yang engkau berikan kepadaku. Yohanes 17 ayat yang keempat. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ini perhatikan, saudara. Jadi dengan saudara melakukan pekerjaan saudara untuk hari itu, yang ditetapkan oleh Allah untuk engkau selesaikan itu, engkau memuliakan nama Tuhan. Dan jangan saudara kira, kalau kamu kerja sebagai pedagang lalu kamu menyelesaikan itu bukan pekerjaan dari Tuhan. Itu pekerjaan dari Tuhan. Tetapi yang penting saudara harus sadar. Tugasmu itu apa? Dipanggil Tuhan. Untuk memuliakan Dia. Itu yang penting. Dan saudara perhatikan. Membangun bait Allah. Perlu kerjasama. Saudara tidak dapat membangun bait Allah ini dirimu sendiri tanpa Allah, tanpa sesama. Mengapa? Karena bagaimana saudara tahu watakmu, jelekmu gimana? Kalau enggak sama orang lain. Umpamanya contohnya kamu nih judes. Tahu judes loh? Judes itu galak. Bagaimana saudara tahu galak? Saudara punya toko. Orang itu cuma lihat-lihat. Lama-lama kamu tahan diri enggak? Ini orang ini lihat gak beli. Lihatnya sing api-api, tukune yang paling murah. Nanti kamu lama-lama tahan diri enggak? Ini orang galak. Enggak tahan.
Mesti ngomong keceplosan. Tidak mau beli, udah jangan lihat-lihat. Wih, judes sih. Nah, yang tahu judes apa? Orang lain. Dia sendiri tahu enggak kalau dirinya judes? Enggak tahu. Makanya kalau kamu ada orang lain ngomong, wih judes sih, tersinggung enggak? Ya, orang ini memang judes, tersinggung enggak? Tersinggung loh. Kalau tersinggung itu salah. Sebetulnya, wih judes sih. Kamu bilang, puji Tuhan. Oh, jadi aku judes. Oh, dikasih tahu. Loh, kalau saudara mau dikasih tahu itu rendah hati enggak? Lah itu Tuhan mau. Kalau saudara tidak ada yang jadi korban, orang lain kamu tidak tahu dirimu apa. Tetapi dengan omongan orang, engkau tahu, aduh aku kok masih gini ya, aku kok masih gini ya, aku ya masih gini ya, loh. Tahu. Jadi setiap peristiwa yang menimpa saudara itu baik. Tuhan biarkan karena saudara supaya tahu keadaanmu itu kayak apa. Tapi kalau saudara itu dekat Tuhan, nanti halus Tuhan memberitahunya itu. Lebih halus. Belum apa-apa saja mikir, itu aja sudah dikasih tahu sama Tuhan. Saya sampai bingung. Bingung sungguh. Saya sampai beberapa hari sampai bilang gini, Tuhan, ini ternyata manusia ini kok tidak ada yang baik ya Tuhan. Tidak ada, Tuhan bilang. Tidak ada manusia yang baik. Kamu mau mikir saja sudah salah. Bagaimana? Aduh, bagaimana ya Tuhan? Contohnya saya sebagai penginjil. Saya sebagai hamba Tuhan, kalau mau bawa firman Tuhan. Saya nginjil ini kan muter gampang loh. Lah, bawa firman Tuhan kan dari Kejadian sampai Wahyu. Lah, kalau saya tidak siap, bisa enggak? Bisa. Tinggal nyumput tak dari sana templek no kene templek no kene ya toh. Betul bisa toh? Itu saja Tuhan bilang, aku tidak suka. Kalau saya capek sekali, saya sembayangi kurang. Saya bilang, Tuhan, engkau kok tidak ngomong-ngomong sih Tuhan. Nanti ini ngomong apa? Lalu mikir saya, yalah Tuhan tidak ngomong, nanti khotbah itu ditemplek no kene weh. Itu saja Tuhan bilang, apakah itu hambaku yang setia? Sayang. Aduh, salah lagi. Nah, engkau tidak ngomong. Aku yang tahu. Atau kamu yang tahu? Engkau yang tahu. Lah kau tidak ngomong. Lah aku capek. Lah aku tahu kalau kamu capek. Tahu dah aku. Tahu. Lah kau mau biar ke. Aku mau tahu kesetiaanmu sampai di mana. Salah lagi. Aduh, salah terus sih Tuhan. Aku bilang gitu. Kalau kamu tidak sadar kesalahanmu, kamu tidak akan menjadi sempurna. Hidup kekristenan ini, Tuhan mau saudara dan saya 100% milik Dia dan mengagungkan Dia. Segala perkara saudara harus tanya. Makanya Tuhan pesan, saudara tahu. Cepat bertobat. Tuhan berkata kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mengapa saudara? Karena untuk bertobat setiap saat itu tidak gampang. Karena untuk bertobat kita harus menyadari dulu kesalahan. Maka Tuhan pesan, sebut namaku. Setiap kali kamu bertobat, minta dibebaskan daripada dosa. Sebab sewaktu-waktu nanti aku datang. Kalau engkau tidak didapati benar, kamu akan ditinggal. Dan cara salah satu setan adalah apa? Memberikan kesibukan kepada kamu. Supaya kamu kurang berdoa. Kalau kurang doa, kurang baca Alkitab, jadi imannya jadi lemah. Kalau imannya lemah, tambah gak peka. Kalau Tuhan datang, ketinggalan. Lalu saudara bilang, Tuhan kasih kesempatan. Habis waktu. Aku sudah peringatkan kamu berkali-kali. Makanya saya berkata, Tuhan, anak-anak Tuhan ini perlu kok Tuhan. Jangan dibawa ke surga, saya bilang. Kalau dibawa ke surga, kenaan. Cemplung ke neraka. Kira-kira seminggu. Jadi ngalami di sana sampai sengsara nih kayak gitu. Nanti balik mesti kapok.
Padahal Tuhan berkata, alam maut itu ada, saudara. Alam maut itu ada. Di dalam dunia kebatinan, itu mereka berkata, ada 5 jalan masuk ke kerajaan setan. Dan pada pengalaman hamba Tuhan yang dibawa ke alam maut, dia berkata, bentuk alam maut itu persis seperti manusia. Saya berdoa, Tuhan, kenapa alam maut ini kok bentuknya kayak manusia? Tuhan berkata, iblis kepingin seperti Allah. Allah itu membuat tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu seperti manusia. Jadi setan kepingin bikin juga seperti manusia. Saya tahu. Dan pada waktu anak Tuhan itu dibawa ke alam maut, Tuhan berkata, dengerin omongannya itu. Mereka berkata apa? Loh Tuhan, di alam maut kok ada penginjilan? Loh, aneh enggak? Ini anak hamba Tuhan ini nginjil. Bertobatlah kamu. Benar. Loh Tuhan, itu di alam maut nginjil. Bertobatlah kamu. Kerajaan surga sudah dekat. Tuhan berkata, sebab dia dulunya penginjil. Jadi di alam maut tetap nginjil Tuhan. Iya. Tapi tidak ada yang bertobat. Lalu Tuhan muncul sama orang ini. Lalu orang ini, Tuhan Yesus tolong aku. Aku kan dulu menjadi hambamu. Aku membawa jiwa-jiwa bertobat banyak. Kenapa engkau masukkan aku ke sini? Tuhan berkata apa? Kau tidak menjadi pelaku firman. Kenapa engkau tidak ampuni dosa suamimu? Aku nginjil, dia main-main sama perempuan lain. Bagaimana aku bisa ngampuni? Wong yang membuat dia kotor, saya kotor dia. Tuhan berkata, Alkitab berkata, ampuni dosa sesamamu manusia. Dan dia akhirnya tidak bisa mengampuni suaminya dan dia bunuh suaminya. Dan dia bunuh perempuan yang mengambil suaminya. Dan akhirnya dia juga bunuh diri. Masuk neraka. Di neraka nginjil terus. Pada waktu Tuhan lewat, gak mau menolong dia, apa terjadi? Dia maki-maki Tuhan Yesus. Saudara. Maka dari itu jangan main-main. Saya selalu katakan, jangan jadi calo surga. Jangan jadi calo surga. Saudara membawa orang datang kepada Yesus, tapi engkau sendiri tidak masuk. Mengapa? Karena engkau tidak mengadakan perlombaan. Bukan orang yang berkarunia yang masuk surga. Bukan orang yang dipakai Tuhan hebat masuk surga. Tidak. Alkitab berkata, menjadi pelaku firman. Berbuah. Buah-buah roh. Itu yang Tuhan mau. Maka dari itu saudara perhatikan. Saudara dan saya adalah bait Allah. Saudara harus dibangun. Dibuat indah. Tetapi bertobat. Setiap saat pertobatan itu diperlukan. Dan berdoa setiap pagi tanya. Kekuranganku apa? Kelemahanku apa? Ini Tuhan aku. Ini Tuhan aku. Supaya sewaktu-waktu Tuhan datang. Kamu didapati setia. Jangan punya pandangan nanti Tuhan nanti datang di angkasa. Datangnya Tuhan sewaktu-waktu. Tidak ada orang yang bisa, aku masih muda, tugasku belum selesai. Tidak ada. Mungkin habis khotbah Tuhan berkata pulang. Mau apa kamu? Ada yang bisa berkata, tunggu dong Tuhan. Bisa? Saya punya teman di Bandung. Hari Kamis saya baru khotbah, saudara. Ngobrol sama saya. Saya bilang, siap-siap. Saya bilang, apapun yang terjadi, ucap syukur. Senin pagi dia berkata, napasku kok sesek. Bawa ke rumah sakit. Mati dah. Yang satu, turun dari kereta api, dijemput anak perempuannya. Masuk mobil, anak perempuan. Sampai Pak? Sedikit. Masih ngomong. Sedikit. Duduk. Jawil-jawil sama anaknya. Jawil-jawil. Jadak isang ngomong. Baru 5 menit sebelah anaknya.
diajarin. Anak emle kok. Gak sempet ngomong, gak sempet pesen. Saudara kepengen dikasih tahu pesen-pesen atau pengen dadak? Hah? Loh, jujur. Kepengen dadak-dadak atau pengen... Hah? Enak dikasih tahu apa enak dadak? Dikasih tahu sanggup? Nggak ribut? Hah? Kalau saya terus terang enak dikasih tahu. Sebab saya selalu dikasih tahu oleh Tuhan. Mama saya kurang 3 hari saya dikasih tahu. Kakak saya dikasih tahu, saya dikasih tahu. Saya ngomong sama suaminya. Dia bilang gini. Mengundang, bisa doain saya. Kenapa? Badanku tidak enak. Ah ya, badan tidak enak sedikit cukup ribut. Aku mengucap syukur. Kakak saya sendiri perempuan ini. Terpaut saya 2 tahun. Udah syukur. Ya, aku ini kok tidak tahan sakit ya. Aku bilang, belajar seperti Yesus. Saya tidak sadar saya ngomong gitu. Waktu saya tumpangkan tangan, Tuhan, kasihani dong Tuhan. Ngomong Tuhan. Kau tahu? Kamu ini tidak tahan penderitaan. Sedikit cukup ribut. Kasihan dong Tuhan. Pikir saya. Kuatin dong Tuhan. Ya toh? Gak taunya Tuhan bilang. Makanya. Loh, kenapa Tuhan? Makanya. Ini pas imannya kuat-kuatnya. Tak bawa pulang saja. Kapan? Minggu depan. Loh, masa secepat itu? Aku kan tahu yang terbaik. Kamu percaya toh di aku? Iya. Itu yang terbaik. Ya sudah. Ya sudah. Itu yang terbaik. Nah, saya bilang, amin. Setelah amin, kakak saya bilang, ye. Aku bilang, ucap syukur. Siap-siap. Terus saya tanyai, siap kok? Kalau Tuhan datang jemput kamu siap gak? Ah, aku siap kok. Ya sudah, wes jaga terus, siap terus ya. Nih, saya pergi ke Tegal dan suaminya saya panggil. Saat itu juga saya panggil. Aku mau ngomong sama kamu, saya bilang. Terus saya kasih ngomong gini. Kamu mau tinggal istrimu di Cirebon? Iya. Kamu mau kemana? Minggu depan ini mau kemana? Loh, aku besok ini berangkat ke Jepara. Ngapain? Ngurus rumah di Jepara. Jangan tinggalkan dia. Tungguin terus. Kenapa? Minggu depan dibawa pulang. Suaminya kasih tahu. Saya bilang, hah? Minggu depan? Loh, kok cepat? Loh, enak dikasih tahu apa ini enggak? Enak dikasih tahu. Aku tidak tinggal pulang ke Jepara. Jadi minggu depan. Siap-siap. Layani, senangkan hatinya supaya kamu jangan kecewa. Tungguin. Kalau perlu tidak usah tidur. Tidak apa-apa. Wah, sayang nih. Disayang. Nanti kepengen apa dibeliin. Minggu. Itu Jumat. Minggu. Minta ke salon. Ayo ke salon. Salon. Diantar ditungguin. Terus sampai kakak saya bilang. Loh, kamu kok jadi berubah? Atensi kayak begini. Tidak apa-apa. Dan adik saya yang punya rumah saya kasih tahu. Kamu cepat-cepat siap-siap cari peti. Ini yang kamu suka. Kenapa? Asik minggu depan dibawa pulang Tuhan. Hari Selasa jam 10 masih enak-enak, seneng-seneng, pergi sana sini. Jam 12 dia berkata, badanku kok tidak enak sih? Kenapa kok tidak enak sini? Papa sedang sembahyang. Tuhan berkata, berhenti sembahyang. Berhenti sembahyang. Bingung Papa. Ini setan apa? Oh, sembahyang kok suruh berhenti? Loh, kira-kira kalau saudara anggap setan enggak? Hah? Sampai dia bilang, Tuhan ini setan atau Tuhan? Tuhan Yesus berkata, ini aku. Berhenti sembahyang. Ada apa? Cepat kamu pergi ke tempat anakmu perempuan. Kamar. Kenapa? Nurut, lakukan supaya kamu tidak kecewa.
Berhenti dia. Masuk kamar, dia tanya ke anaknya. Loh, ada apa sama kamu? Napasmu udah enak, Pak. Loh, nah kalau sesek ya jangan tiduran. Bangkit, duduk gitu loh. Ya, di pangku sama papa ditarik. Yo, bangku, bangun. Dibangun kayak gitu. Di pelukan papa. Loh. Papa bilang, loh, lah kamu kok pulang dulu. Suaminya ngomong, Yusak sudah ngomong, Pak, bahwa minggu depan istriku pulang. Kenapa aku udah dikasih tahu? Yusak berkata, Papa tidak usah dikasih tahu. Nanti tidak ada tidur. Sebab dia belum bisa nerima. Tapi engkau suaminya, aku kasih tahu supaya kamu berjaga doa. Selasa jam 1 pulang. Saya ada di Semarang. Sedang saya mau pikir, masa secepat itu. Saya tidak mau pulang, istri saya malah ngomong, yang pulang malam ini, hari ini. Kenapa? Pasti pulang. Nah, benar saya bilang, masa secepat itu? Gantian saya yang ngomong. Karena pikir saya minggu depan. Nah, minggu depannya kan masih ada Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ya toh. Masa Selasa? 4 hari, 3 hari, aku bilang itu. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, cuma 3 hari toh. Kan Tuhan bilang minggu depan. Nah ya, minggu depannya kan masih panjang. Enggak, hari ini titik pulang. Saya ngebut pulang sampai Cirebon, sampai di jam 6. Masuk, loh, peti mati ini sudah datang. Loh, 1.22 sudah pulang. Enak enggak dipanggil pulang dengan tidak penderitaan begitu? Hah? Mau enggak? Iya dah, saudara akan tahu iman percayamu itu di mana. Kamu ngatur Tuhan atau Tuhan yang ngatur kamu? Saudara tahu? Kita kerap kali tidak sadar bahwa bait Allah ini miliknya Yesus. Kalau Yesus berkata selesai, bongkar kemah ini, kamu bilang tunggu dong, bisa dah? Maka dari itu siap-siap. Kapan Tuhan datang kita tidak tahu. Yang penting setiap saat Tuhanmu itu luar biasa. Karena dia tidak mengendaki kamu binasa. Pokoknya pas dilihat imannya pas kuat, pulang baik, selamat. Lumayan loh. Makanya saya bilang, yang pulang dulu ngucap syukur. Daripada nanti kalau Tuhan datang rombongan belum tentu katut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan tergantung daripada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kalau mereka menjalankan setiap pagi. Dan membaca firman-Mu dengan setia. Hamba-Mu mohon Engkau yang akan melakukan semua yang